Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi dalam program TTS Tanya Tentang Syariat, dan alhamdulillah kita selalu ditemani oleh Wakaji. Ada di samping kiri saya dan juga di tengah-tengah ada Ustadz Zikrul Rahman. Dan seperti biasa untuk pertanyaan beliau akan menanyakan kepada Ustadz karena sudah ada pertanyaan masuk. Nah, bagi antum yang punya pertanyaan jangan lupa ya, bisa inbox atau DM media sosial Bali Mengaji. Insyaallah pertanyaan yang masuk akan kami seleksi dan akan kami tanyakan kepada para Ustadz. Dan untuk selanjutnya kita serahin waktunya kepada Wakaji untuk menanyakan apa yang beliau mau tanyakan. Fadhal Wakaji. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Ini juga pertanyaan yang insya Allah sudah ma'ruf di kalangan kita juga Ustaz ya. Gimana sih Ustaz membedakan antara perihal ini kategori sesuatu yang bersifat tatoyur atau tiarah ya Allah? Mungkin nanti bisa dijelasin Ustaz. Karena kan ada contoh misalkan di masyarakat terkait dengan mungkin ada kupu-kupu masuk rumah, oh nanti pertanda ada tamu kan gitu. Kupu-kupu masuk rumah. Kupu-kupu gitu. Atau mungkin suara burung dan sebagainya dinisbatkan ada anggota keluarga kita yang meninggal kan gitu Ustaz. Dan apakah itu sama dengan misalkan suatu pertanda alam, misalkan kita ngelihat pertanda alam seperti yang ada di rasi bintang kita, kan masyarakat kita sudah biasa nih kalau misalkan ada tanda rasi bintang ini nanti mungkin musim penghujan tinggal berapa lama lagi kan gitu, terus kemudian mempersiapkan untuk tanam kan gitu. Nah, apakah hal-hal tersebut mana sih yang kategorinya ini nanti mengarah kepada kesyirikan atau tidak gitu loh Ustaz? Biar kami juga paham juga kan gitu. Otomatis yang pemirsa juga di rumah juga memahami masalah ini gitu Ustaz. Itu Ustaz, insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaum muslimin dan muslimat, azanallahu wa iyyakum. Ya, fenomena yang kita sering lihat ya di masyarakat awam. Mereka terkadang meyakini hal-hal yang terkadang mendatangkan manfaat bagi mereka atau hal-hal yang mendatangkan kesialan bagi mereka. Namun dalam masalah ini mereka terkadang ya meyakini hal-hal yang berbau kesyirikan. Seperti istilahnya itu disebut dengan tatayyur atau tiarah. Menganggap misalkan ada seekor burung, misalkan burungnya itu terbang ke arah kanan, akan mereka berkeyakinan akan mendapatkan keberuntungan. Ketika burung itu terbang ke arah kiri, mereka berkeyakinan akan datang kesialan pada mereka. Ya, jadi di sini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan ini termasuk perbuatan kesyirikan. Ya, dalam hadis disebutkan la adwa wala ti'rah wala hammah. Ya, jadi tidak ada adwa. Adwa itu artinya keyakinan bahwa dia meyakini bahwa penyakit itu menular, misalkan dia meyakini bahwa penyakit itu yang menjadikan penyakit itu menular adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi istilahnya dikit-dikit ada penyakit, dia langsung meyakini penyakit ini menular seperti itu. Jadi dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal menular dan tidaknya penyakit itu merupakan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Misalkan penyakit corona ini misalkan kan, kalau Allah berkehendak ya bisa saja penyakit ini menular ke banyak orang. Ini berdasarkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada wala tiarah, la adwa wala tiarah. Tidak ada itu ya. Tiarah, apa itu tiarah? Tidak ada keyakinan ya dengan meramal seekor burung. Misalkan burung itu datang ke rumah kita misalkan, kemudian dia berkeyakinan ada burung nih atau ada kupu-kupu yang tadi disebutkan, pasti nanti ada tamu gitu kan, membawa keberuntungan gitu. Inilah ya mengandung kesyirikan di sini ya. Seperti itu. Kemudian wala hamah. Ya, dan tidak ada keyakinan misalkan datangnya ada suara-suara burung misalkan burung gagak, kemudian orang meyakini dengan adanya suara itu merupakan tanda-tanda kematian. Seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan tiarah.
Makanya disebutkan tiara itu merupakan syirkun, ya. Tiara itu merupakan syirkun, merupakan kesyirikan. Jadi intinya kita dalam hal apapun ya kita tentu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang berhak untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Seperti itu. Ya. Terus mohon maaf Ustaz, tadi ada satu yang kayaknya terlewatkan. Kalau misalkan memiliki pendapat dalam artian melihat bintang, apakah itu juga termasuk kategori tiara Ustaz? Nah, di mana bintang tersebut ternyata memberikan petunjuk bahwa ini tanda-tandanya nanti akan segera hujan, sehingga dan itu sudah dipakai di masyarakat. Para petani dengan melihat rasi bintang itu kan bisa menentukan ini nanti musim akan hujan, kemudian akan mempersiapkan untuk tanam. Apakah itu juga masuk tiara Ustaz? Ya masalah perbintangan ya, misalkan orang biasanya kan orang ahli nujum ya, ahli nujum ini ahli perbintangan. Ya, wallahu a'lam bishawab, saya tidak banyak tahu tentang hal ini. Ya, tapi saran saya kita lebih baik ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mengatur semua alam semesta ini. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menjadikan tidak turunnya hujan, menjadikan musim kemarau. Itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sarankan hal-hal yang seperti ini hendaklah kita hilangkan dari diri kita, atau keyakinan seperti ini kita harus jauhkan dari diri kita. Seperti itu. Kecuali mungkin masalah zodiak itu haram Ustaz ya. Ya. Zodiak. Masalah zodiak. Sagitarius. Kalau itu jelas haram kan gitu. Kalau lahir sekian sampai sekian, ini bintang atau enggak paham bintang ya. Karena waktu ini juga anak sempat baca justru yang sempat viral itu kan masalah perbintangan zodiak. Justru yang bikinnya itu yang bongkar sendiri, katanya itu dibikin sendiri gitu. Iya, dan itu justru banyak diyakini oleh anak muda diikutin kita. gitu. Iya. Padahal itu mereka bikin-bikin. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Betul. Iya, semoga kita terlindungi lah hal-hal seperti itu. Dan ini tadi ada pelajaran juga dari Ustaz, memang kita itu harus kembali lagi bahwa Allah yang menentukan segalanya. Gitu. Seperti itu aja insyaallah ya. Sudah mungkin ya, jazakallah khairan Ustaz sudah memberikan pelajaran pada hari ini, dan semoga kita bisa mengambil manfaat ya Pak ya. Siap, insyaallah semoga bermanfaat lah. Baik, teman-teman sekalian, begitu saja. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum.